Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Senin malam. 5 desa yang terendam banjir yakni Desa Sukaraja, Bangunrejo, Kacapura, Sedayu, dan Waikerap. Situasi terakhir Jalinbar, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam jalan Sumatera lintas barat hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Dusun Cinta Damai. Lalu lintas di jalur penghubung Provinsi Lampung dengan Bengkulu sempat putus selama 6 jam. Selain air, banjir bandang juga membawa material tanah dan bebatuan dari tebing yang menutupi jalan raya. Kota Agung menuju pesisir barat terpantau banyak longsoran tanah dan air tergenang akibat hujan. Banjir bandang di Kecamatan Semaka, Tanggamus tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah infrastruktur seperti jalan raya, rumah, dan fasilitas umum lainnya rusak. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Air banjir bercampur lumpur masih menggenangi permukiman di 5 desa di Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Selasa siang. Banjir sulit surut akibat debit air di Sungai Wai Sedayu masih tinggi. Banjir bandang di Kecamatan Semaka, Tanggamus tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian materi akibat banjir bandang ini masih dalam penghitungan. Dalam rumah masuk semua. Pihak Pemkab Tanggamus melalui aparat desa masih mendata kerusakan rumah warga yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 30 unit. Pihak Pemkab Tanggamus menurunkan 2 unit alat berat ke lokasi banjir untuk menyingkirkan material yang menutupi jalan dan di wilayah permukiman. Di sini ada 5 pekon yang terdampak banjir, yaitu Sedayu, Sukaraja, Pardawaras, Bangunrejo, Kacapura. Itu laporan yang sementara masuk. Dari banjir tersebut berapa rumah yang tergenang, Bu? Kalau untuk rumah ini kami belum bisa estimasi karena kami masih memerintahkan aparat Pekon untuk mengadakan pendataan. Akses jalan Sumatera lintas barat yang sempat putus Selasa siang sudah kembali bisa dilewati mobil. Polisi meminta para pengemudi kendaraan lebih berhati-hati karena jalan licin dan rawan terjadinya kecelakaan. Sementara nih aman, cuman masih ada lumpur-lumpur yang menutupi jalan, tapi sudah bisa diantisipasi. Jadi personel kami dan masyarakat membersihkan sebagian, yang penting bisa dilewati oleh pengendara dan melakukan buka tutup. Banjir bandang di Kecamatan Semaka, Tanggamus terjadi pada Senin malam akibat jebolnya tanggul Sungai Wai Semaka yang tidak mampu menampung debit air hujan deras selama 2 jam. Saat bersamaan juga terjadi tanah longsor dari Bukit Barisan yang melintasi wilayah ini. Air bercampur tanah dan bebatuan mengalir ke permukiman dan menutupi jalan Sumatera lintas barat. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Belasan warga yang dibantu tentara dan polisi Selasa pagi bergotong royong memperbaiki rumah milik Sri Rohani, nenek berusia 70 tahun yang rusak parah akibat tertimbun tanah longsor dari tebing di belakang rumahnya. Sebagian besar atap rumah dengan bangunan papan yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Tanggamus ambruk. Selama perbaikan, seluruh perabotan dikeluarkan dari dalam rumah. Bencana longsor itu terjadi pada Senin malam saat hujan deras selama sekitar 2 jam yang mengguyur wilayah Kecamatan Semaka, Tanggamus. Langkah kami sudah menebusin aparatur pamung bawaan saya dari PRT Pak Gadus, sementara untuk menggerakkan masyarakat bergotong royong untuk membongkar yang tertimbun. Nanti setelah sudah dibongkar, kami berupaya melangkah dengan pemerintahan Kabupaten Tanggamus, pihak BPBD untuk meratakan tanah yang menimbun rumah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun Sri Rohani dan seorang anaknya mengalami shock.
Keduanya kini mengungsi di rumah keluarganya sembari menunggu rumahnya selesai diperbaiki. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Puluhan nelayan jaring di wilayah perairan Teluk Lampung memilih tidak melaut karena kondisi cuaca ekstrim. Mereka memarkirkan perahunya di dermaga Pelabuhan Ujung Bom Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Pada Selasa sore, para nelayan memanfaatkan waktu tidak melautnya untuk memperbaiki jaring atau perahu mereka yang rusak. Para nelayan mengaku mereka mendapat informasi bahwa cuaca buruk masih terjadi hingga sepekan mendatang. Menurut mereka, gelombang di perairan Lampung bisa mencapai tinggi hingga 2 meter yang disertai angin kencang. Ya, udah 1 minggu sih. Udah 1 minggu? Iya. Berapa ketinggian gelombang Pak kalau kemarin? Ya, sekitar 1 meter lebih, 2 meter lah. 2 meter ya Pak? Biasanya kalau sampai berapa hari sih Pak? Kadang-kadang 5 hari, kadang 1 minggu lah. Nggak tentu ya Pak? Iya, enggak. Mereka juga harus rela menunggu cuaca membaik daripada merugi karena untuk sekali melaut membutuhkan biaya operasional sedikitnya 5 hingga 6 juta rupiah. Ya iya kan, misalnya nggak buang itu jaring, pasti kan penghasilannya kan kurang. Boro-boro buat bayar belanja. Bentar, biaya operasional sekali barang besar Pak ya? Iya, minimal 6 juta, 5 juta sekali lah. berangkat. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Lampung mengimbau kepada nelayan untuk waspadai cuaca ekstrim di wilayah perairan bagian selatan dan barat Lampung. Bagi nelayan, perahu kecil diminta tidak melaut terlalu ke tengah karena beresiko terjadinya kecelakaan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.